Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 2541181847. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek mengajar dengan real. Pada sana Panganjali. Swastiastu. Kelas pimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti nama yang Ibu sebutkan kalian cukup ucapkan hadir. Kadek Teguh, Hadir, Bu. Kadek Putra, Hadir, Bu. Kadek Septa, Hadir, Bu. Pande, Hadir, Bu. Lokoma, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Gede Agus, Hadir, Bu. Gusti Ngurah Bawe, Hadir, Bu. Afara, Hadir, Bu. Kiandra. Sakit, Bu. Apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Sudah. Pernahkah kalian mendengar kata Cadu Sakti? Pernah. Apa itu Cadu Sakti? Ada yang tahu? Ayo, Gede Agus, apa itu Cadu Sakti? Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa. Itu ulang deh. Apakah anak-anak sudah membaca materi pembelajaran hari ini? Sudah. Pernahkah kalian mendengar kata Cadu Sakti? Pernah. Tahukah kalian apa sih itu Cadu Sakti? Tahu. Lanjut. Ya, coba Gede. Apa itu Cadu Sakti? Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, Cadu Sakti itu artinya 4 kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa. Baik. Di sini siapa yang belajarnya biasa pakai video? Oke. Dan di sini siapa yang suka belajarnya lewat buku paket? Oke. Ibu nanti bagi 4 kelompok. Yang 2 kelompok nanti belajarnya melalui video dan yang 2 kelompok itu melalui buku paket. Sudah? Sudah. Kita lanjut ke materi tentang Cadu Sakti. Baik, Ibu akan menayangkan video tentang Cadu Sakti. Sudah? Di depan ada video Cadu Sakti. Nah, di sana ada pengertian dari Cadu Sakti, anak-anak. Nah, Cadu Sakti itu berasal kata dua, yaitu Cadu dan Sakti. Cadu artinya apa? Tahu? Kalau Sakti? Berarti Cadu Sakti itu? 4 kemahakuasaan. Ya, Cadu Sakti itu berasal dari kata Cadu dan Sakti. Cadu artinya 4 dan Sakti artinya kemahakuasaan. Jadi Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa. Sudah? Adapun bagian-bagian dari Cadu Sakti anak-anak, apakah ada yang tahu di sini? Ya, Putra, coba sebutkan.
sakti. Ya, yang pertama ada Wibu Sakti. Terus yang kedua, coba siapa ada yang tahu? Ayo Septa, yang kedua. Prabu Sakti. Iya, Prabu Sakti. Yang ketiga, coba gede. Jenane Sakti. Iya, Jenane Sakti. Yang keempat, ada yang tahu? Coba lo Komang. Kriya Sakti. Iya, Kriya Sakti. Nah, inilah bagian-bagian dari Cadu Sakti. Yang pertama ada namanya Wibu Sakti. Terus yang kedua ada namanya Prabu Sakti. Dan yang ketiga ada namanya Jenane Sakti. Dan yang keempat Kriya Sakti. Sudah, Ibu lanjut. Nah, ini ada penjelasan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, Cadu Sakti itu adalah apa? Ada yang tahu? Ya, coba lo Komang, apa itu Wibu Sakti? Wibu Sakti itu adalah Tukat deh, sini. Ya, itu ada penjelasan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Yang pertama ada Wibu Sakti. Ada yang tahu apa sih itu Wibu Sakti? Ya, coba Putra. Wibu Sakti ini artinya Tuhan yang Maha Ada. Ya, Tuhan yang Maha Ada. Itu berarti Tuhan berada di mana-mana. Entah itu ada di depan kalian, di belakang kalian, di samping, dan di atas kalian. Itu ada Tuhan. Terus yang kedua ada namanya Prabu Sakti. Ada yang tahu apa itu Prabu Sakti? Ayo coba Teguh, apa itu Prabu Sakti? Prabu Sakti artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang menguasai alam semesta ini. Ya, itu Prabu Sakti. Dan yang ketiga ada namanya Jenane Sakti. Ada yang tahu Jenane Sakti? Coba Septa. Jenane Sakti artinya Tuhan yang Maha Tahu. Iya, Tuhan yang Maha Tahu. Berarti sebelum kita mengucapkan atau sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan itu lebih tahu, lebih duluan tahu Tuhan daripada kita. Sudah? Terus yang keempat ada namanya Kriya Sakti. Ada yang tahu? Coba Pande. Kriya Sakti artinya Tuhan yang Maha Karya. Iya, Tuhan yang Maha Karya. Tuhanlah yang menciptakan semua alam semesta ini. Tuhanlah yang berkarya di alam semesta ini. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan membagi beberapa menjadi 4 kelompok. Sudah? Itu kelompok 1 yang di sebelah kanannya Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian kerjakan tugas kelompok itu berkelompok. Sudah? Itu nak Ibu sudah. Sebelum Ibu membagikan LKPD, apakah ada anak-anak yang belum dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Ada yang ingin bertanya? Contoh Prabu Sakti dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa segala hal di alam mulai dari terbitnya hingga siklus hujan terjadi. Sudah? Nah, karena kemahakuasaan tidak dapat menciptakan atau mengendalikan fenomena alam tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Berarti kalian sudah paham? Sudah. Baik. Kalau begitu Ibu akan bagikan LKPD, itu kalian kerjakan per kelompok. Nanti hasil dari kerja kelompok kalian akan dipresentasikan dari salah satu kelompok. Paham? Paham.
sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok dan Ibu sudah memberikan nomor pada kelompok kalian. Kelompok 1 di kelompoknya Alvara, terus kelompok kedua di kelompoknya Lokoman Cynthia, dan kelompok ketiga di kelompoknya Putri. Kelompok 4 kelompoknya Debbie. Baik, sekarang kalian kerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Ini cara mengerjakannya. Kita jawab dulu soalnya. Nanti kamu di sini jawabannya, habis itu kamu jelaskan di sini. Udah? Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya. Kamu ini soalnya. Udah? Di situ jawabannya di sini. Terus penjelasannya di sini. Ya? Kelompok di sini sudah paham? Sudah. Sebelah sini ya. Ini soalnya dan di sini jawabannya, di sini penjelasannya. Iya, Bu. Kelompok di sini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai pekerjaan kelompok kalian? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan salah satu kelompok mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ya, dari kelompoknya Putri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja Kita berikan tepuk tangan. Soalnya adalah siapakah yang menciptakan alam semesta yang ada pada kamu di atas? Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Dalam agama Hindu, Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan berbagai sebutan. Salah satunya adalah Brahman. Brahman adalah sumber dari segala sumber, pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Konsep ini merupakan salah satu dari Pancasrada, yaitu 5 keyakinan dasar dalam agama Hindu yang salah satunya adalah kepercayaan terhadap Brahman sebagai Tuhan yang tunggal dan pencipta alam semesta. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu pada kelompok. Nah, itu dari kelompok 3 tadi. Apakah ada yang tanggapan lain dari kelompok lain? Ya, coba maju ke depan, presentasikan hasil kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Soalnya, siapakah yang menciptakan alam semesta pada gambar di atas? Tuhan Yang Maha Esa. Karena pemandangan sawah yang indah pada gambar diyakini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan banyak agama dan filosofi, konsep ini mengajarkan bahwa ada kekuatan ilahi yang bertanggung jawab atas penciptaan dan keberadaan alam semesta. Nah, itu tanggapan dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu. Itu dari kelompok 2. Sekarang Ibu akan memperjelas lagi bahwasanya yang tugas yang kalian buat itu benar memang adanya. Tuhanlah yang menciptakan. Kalau kita gabungkan ke Cadu Sakti, dia masuk ke Kriya Sakti. Tuhan yang maha karya. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk sawah yang ada di di gambar kelompok kalian itu LKPD. Sudah? Nah,
itulah bukti nyata dari bahwa Kriya Sakti, Tuhan Maha Karya. Itulah hasil karya yang dibuat oleh Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Apakah sawah bisa dibuat oleh manusia? Ya. Sudah, habis ini kita akan menyanyikan lagu. Sudah Ibu kalian catat lagunya kemarin pas minggu lalu? Masihkah ingat kalian? Masih. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar pengertian cadu sakti. Cadu sakti adalah obat kemahakuasaan. Inilah bagiannya Ibu Sakti, Prabu Sakti, Jnana Sakti, dan Kriya Sakti. Ibu Sakti artinya Tuhan yang Maha Ada. Prabu Sakti artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Jnana Sakti artinya Tuhan yang Maha Tahu. Kriya Sakti Tuhan Maha Karya. Baik, kita ulang lagi sekali ya. 1, 2, 3. Lebih semangat lagi. Ayo kita belajar pengertian cadu sakti. Cadu sakti adalah 4 kemahakuasaan. Inilah bagiannya Ibu Sakti, Prabu Sakti, Jnana Sakti, dan Kriya Sakti. Ibu Sakti artinya Tuhan yang Maha Ada. Prabu Sakti artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Jnana Sakti artinya Tuhan yang Maha Tahu. Kriya Sakti Tuhan Maha Karya. Iya, itulah lagu dari kita tepuk tangan dulu. Sudah? Sekarang Ibu ingin bertanya. Coba jelaskan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Apara. Sakti artinya Tuhan yang Maha Ada dan meresap ke segala hal. Iya, Wibu Sakti artinya Tuhan yang Maha Ada dan meresap ke segala hal. Terus yang kedua, ada yang tahu lagi? Ya, coba Gusti Ngurah. Prabu Sakti adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta seperti mengatur takdir, menciptakan dan melebur. Ya, itu yang nomor 2. Bisa diulang Gusti Ngurah? Terasi lagi. Prabu Sakti adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta seperti mengatur takdir, menciptakan dan melebur. Iya, itu Prabu Sakti, Tuhan yang Maha Kuasa, berkuasa atas segala hal, yaitu takdir. Ya, terus yang ketiga, ada yang tahu lagi? Ya, coba Intan. Jnana Sakti adalah Tuhan Maha Tahu segalanya, mengetahui peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Iya, yang ketiga ada namanya Jnana Sakti, yaitu Tuhan yang Maha Tahu akan segala hal yang sekarang, nanti, bahkan masa lampau atau masa sekarang. Ya, terus yang keempat ada yang tahu yang terakhir? Ya, coba Indra. Kriya Sakti adalah Tuhan yang Maha Karya atau bekerja tanpa henti, menciptakan dan mengatur alam semesta seperti gempa dan meletusnya gunung agung. Ya, itu sudah langsung dikasih contoh, yaitu Kriya Sakti, Tuhan yang Maha Karya. Contohnya apa? Karyanya Tuhan, gempa dan apa tadi Indra? Meletusnya gunung agung. Iya, meletusnya gunung agung. Coba sekarang Ibu bertanya sama kalian, apa sih pengertian dari cadu sakti? Cadu artinya 4, sakti artinya kemahakuasaan. Jadi cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan. ya, itu dia cadu
kesimpulan dan refleksi sebelum pembelajaran kita akhiri. Jadi sekarang kalian buat penyimpulan kesimpulan pembelajaran hari ini dan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Baik. Siapa yang di sini yang mau menyimpulkan dan memberikan refleksi dari masing-masing kelompok? Coba angkat tangannya atau beberapa orang saja. Ya coba Teguh dulu. Nama saya Teguh, nomor absen 24, kelas 4. Saya akan menyimpulkan dan merefleksi pelajaran hari ini. Kesimpulannya, Cadu Sakti adalah kemahakuasaan Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang meliputi 4 aspek kekuatan. Wibu Sakti, Tuhan bersifat maha ada, meresap dan meliputi seluruh alam semesta. Prabu Sakti, Tuhan memiliki kekuasaan yang tak terbatas sebagai penguasa alam semesta. Jrana Sakti, Tuhan memiliki pengetahuan yang maha luas, mengetahui segalanya. Kriya Sakti, Tuhan memiliki kekuatan untuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan segala sesuatu. Refleksinya, meningkatkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Sifat Jnana Sakti mengajarkan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang luas, memotivasi umat untuk mencari pengetahuan, mengembangkan kebijaksanaan, dan berserah kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Memupuk kesadaran akan ciptaan. Ajaran Wibu Sakti mendorong umat untuk menghargai dan menyadari keberadaannya di setiap aspek ciptaan, menumbuhkan penghargaan terhadap keragaman alam semesta, mendorong sifat kreatif dan bertanggung jawab. Sifat Kriya Sakti, kemampuan menciptakan dan mengatur, dapat menjadi inspirasi bagi umat untuk bertindak kreatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dari Teguh, penyimpulan dan refleksi hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Teguh. Ada yang lain selain gininya Teguh? Ya, ayo Pandey. Nama saya Pande, saya nomor absen 5, saya kelas 4. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, Cadu Sakti adalah 4 kekuatan atau kekuasaan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi memiliki kekuasaan untuk mengatur segala hal di dunia ini. Adapun bagian-bagian Cadu Sakti adalah 1. Wibu Sakti, Tuhan Maha Ada. 2. Prabu Sakti, Tuhan Maha Kuasa. 3. Jnana Sakti, Tuhan Maha Tahu. 4. Kriya Sakti, Tuhan Maha Karya. Refleksinya, Cadu Sakti dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu adalah menyadari dan mensyukuri kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang menciptakan segala sesuatu. Kriya Sakti meresapi keberadaannya di mana-mana. Wibu Sakti mengetahui segala hal. Jnana Sakti serta mampu melakukan apa saja yang sesuai hendaknya. Paramana Sakti yang tercermin dalam rasa bakti, cinta kasih, dan takut kepadanya. Nah, itu kesimpulan dan refleksi dari kelompoknya Fandi. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum pulang mari kita yelnya dulu. Ayo ketua kelas pimpin. SD Negeri Dawan Kaler. Umat berprestasi.
kuasa yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan makhluk lainnya. Namun manusia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas sehingga tidak akan mampu menyamai kemahakuasaan Sang Yang Widi Wase. Itulah anak-anak materi hari ini. Kita tutup dulu dengan para mesanti yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada sana. Peraturan para mesanti.